Sarana dan Prasarana Puskesmas Mijen. Sedang mengunjungi desa yang terkena leptospirosis untuk memasang perangkap tikus. Nah, jadi apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Leptospira dan ditularkan dari hewan ke manusia, terutama melalui air atau tanah yang tercemar urin tikus. Leptospirosis tidak menular langsung dari orang lain, tetapi dari lingkungan yang tercemar. Leptospirosis terjadi ketika air banjir, selokan, sawah atau tanah basah tercemar oleh kencing tikus yang membawa bakteri Leptospira, lalu bakteri itu masuk ke tubuh manusia lewat luka kecil di kulit, mata, hidung, atau mulut. Memberikan umpan agar tikus mau masuk ke dalam perangkap. Kronologi yang menjadi adanya penyakit. Di Kecamatan Mijen terdapat salah satu desa yang melaksanakan kegiatan bersih-bersih lingkungan rumah. Namun, pada saat kegiatan tersebut, ditemukan seorang ibu yang tidak menggunakan alat pelindung diri atau APD seperti sarung tangan, sepatu, dan masker. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa ibu tersebut memiliki luka terbuka pada bagian tubuhnya, serta tidak mencuci tangan setelah selesai membersihkan lingkungan rumah. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit berbasis lingkungan, terutama leptospirosis. Gejala dan pencegahan. Gejala dan pencegahan. Gejala awal sering mirip flu sehingga susah dikenali, tetapi ada juga gejala lain seperti demam tinggi mendadak, sakit kepala, nyeri otot terutama betis dan pinggang, mata merah. Namun, bila terlambat ditangani, gejala akan menjadi gejala berat. Contohnya, kulit dan mata kuning, gangguan ginjal, pendarahan, sesak nafas, dan bisa menyebabkan kematian. Lalu pencegahan yaitu yang pertama pengendalian tikus atau penangkapan tikus, yang kedua menjaga kebersihan lingkungan, yang ketiga memakai alas kaki saat di sawah atau air banjir, yang keempat menutup luka sebelum kontak air, dan yang terakhir ada mengelola sampah dan saluran air.
Lanjut mengikuti kegiatan Posyandu. Hari kedua pengambilan perangkap tikus di rumah warga. Rendam tikus ke dalam air agar tikus mati. Kubur tikus yang sudah mati. Lanjut mencuci perangkap tikus agar bisa digunakan kembali. Tutorial pencucian perangkap tikus. Yang pertama, persiapan. Pakai sarung tangan karet, pakai sepatu tertutup. Jika ada, gunakan masker. Pastikan tidak ada luka terbuka di tangan. Jika ada, tutup dengan plester tahan air. Ini penting karena urin tikus bisa mengandung bakteri Leptospira. Yang kedua, membersihkan sisa kotoran. Buang sisa kotoran atau bulu tikus dari kandang. Jangan disapu kering, hindari debu berterbangan. Dan yang terakhir, ada basahi terlebih dahulu dengan air. Yang ketiga, ada merendam dengan deterjen. Siapkan ember berisi air dan deterjen. Masukkan kandang tikus ke dalam ember. Rendam selama 10-15 menit. Fungsi deterjen membunuh bakteri, menghilangkan bau urin tikus, melarutkan kotoran yang menempel. Dan yang keempat, menggosok kandang. Gosok seluruh bagian kandang menggunakan sikat. Fokus pada sudut kandang, celah kawat, dan bagian dasar kandang. Yang keempat, menggosok kandang. Gosok seluruh bagian kandang menggunakan sikat. Fokus pada sudut kandang, celah kawat, bagian dasar kandang. Lanjut ke tutorialnya. Yang kelima, bilas dengan air bersih. Bilas hingga tidak ada sisa busa deterjen, pastikan bau kotoran sudah hilang. Yang keenam, ada rendam air beras. Siapkan air beras hasil cucian beras pertama. Rendam kandang selama 5-10 menit. Fungsi air beras mengurangi sisa bau deterjen, menetralkan bau logam, membuat kandang lebih alami sehingga tikus tidak curiga. Ketujuh, ada pengeringan. Angkat kandang, jemur di bawah sinar matahari hingga benar-benar kering. Sinar matahari membantu membunuh kuman. Yang kedelapan, setelah selesai, lepas sarung tangan, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan bersihkan area tempat mencuci.